Koneksi antar materi, modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Oleh saya, Siti Aisyah dari SMA Negeri 23 Garut. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Selamat menyaksikan. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan antara performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee, menurut Grant tahun 1999. Selain coaching, ada beberapa metode pengembangan diri yang lain, yaitu 1. Mentoring. Mentoring ialah proses berbagi pengalaman dan pengetahuan di seseorang yang sudah berpengalaman. Yang kedua yaitu konseling. Konseling adalah hubungan secara langsung dengan individu yang tujuannya memberikan bantuan dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. Berikutnya adalah fasilitasi, yaitu dilakukan untuk membahas isu-isu kelompok. Dan yang terakhir ada training. Training ialah merupakan proses transfer skill atau kemampuan kepada para peserta training. Dalam coaching, ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama mengenai paradigma dalam coaching, yaitu fokus pada coachee. Yang kedua bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Kemudian yang ketiga memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat membantu coachee melihat peluang yang baru. Selain paradigma dari coaching, seorang coach juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dari coaching, yaitu bersifat kemitraan, percakapan yang sangat kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee. Dalam pelaksanaan coaching, seorang coach juga harus mampu memiliki kompetensi coaching. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, di mana seorang coach harus memiliki kemampuan untuk hadir utuh bagi coachee. Yang kedua, mendengarkan aktif. Ialah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara atau coachee dan memahami keseluruhan makna baik yang terucapkan maupun yang tidak terucapkan. Dalam hal ini, seorang coach harus bisa menghindari yang pertama asumsi, judgment, dan asosiasi ketika pelaksanaan coaching. Berikutnya yaitu mengajukan pertanyaan bobot. Dalam mengajukan pertanyaan bobot, bertujuan untuk membuka potensi yang dimiliki oleh coachee sehingga pertanyaan yang disampaikan harus pertanyaan terbuka dan diajukan pada saat yang tepat untuk mencapai solusi dari apa yang diharapkan oleh coachee ketika coaching. Dalam proses coaching dapat diterapkan itu dengan menggunakan alur percakapan Tirta, yaitu T-nya tujuan, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, dan T-nya yaitu tanggung jawab. Salah satu implementasi dari pelaksanaan coaching di sekolah yaitu pelaksanaan supervisi akademik, di mana supervisi akademik yaitu sebagai proses berkelanjutan yang memberdayakan. Oleh karena itu, prinsip coaching perlu diterapkan dalam pelaksanaan supervisi akademik, agar tujuan dari pelaksanaan supervisi akademik yaitu untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pengawasan dapat terlaksana dengan baik, sehingga akan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid yang berdampak pada perkembangan sekolah sebagai komunitas praktik pembelajar. Adapun tahapan dalam pelaksanaan dari supervisi akademik, yang pertama ialah pra-observasi, di mana terjadi kesepakatan awal antara supervisor dengan guru yang akan diobservasi. Supervisor menyampaikan tujuan besar supervisi dan tujuan dari percakapan awal, guru menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan menginformasikan aspek perkembangan yang hendak diobservasi. Supervisor dan guru menyepakati sasaran observasi, waktu kunjungan kelas, dan waktu percakapan pasca observasi. Serta supervisor menginformasikan bahwa ia akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Tahap selanjutnya yaitu observasi, di mana observer melakukan observasi terhadap guru dalam melaksanakan supervisi akademik, di mana menggunakan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya dan fokus pada sasaran yang sudah disepakati. Dari pemaparan materi terkait coaching untuk supervisi akademik, saya merasa antusias dan bersemangat dalam mempelajari materi yang disampaikan. Mengetahui bahwa coaching itu berbeda dengan mentoring, karena pada awalnya saya mengira hal itu sama. Perasaan nervous dan berdebar ketika berperan sebagai coach, coachee maupun pengamat, karena khawatir ada kekeliruan.
Namun setelah berlatih, alhamdulillah sedikit demi sedikit jadi lebih baik, terutama dalam kompetensi kehadiran penuh. Saya merasa ketika praktek apa yang dilaksanakan sudah bagus. Walau begitu, kemampuan dalam mengajukan pertanyaan robot dan mendengarkan aktif perlu terus ditingkatkan agar proses coaching berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Berikut beberapa pertanyaan tematik terkait dengan koneksi antar materi modul 2.3. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Dalam menjalankan peran sebagai seorang coach di sekolah, kita harus mampu membersamai rekan sejawat dan siswa untuk menyelesaikan permasalahan atau kendala yang dihadapinya, dan memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif dari coaching. Dan tentunya pelaksanaan coaching tersebut untuk seorang coach harus diperhatikan mulai dari paradigma, prinsip, dan kompetensi dari coaching itu sendiri. Kegiatan di sekolah pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik. Untuk itu, perlu adanya pengembangan kompetensi dari seorang pendidik yang akan berdampak pada pengembangan sekolah sebagai komunitas praktik pembelajar, di antaranya dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk sampai pada tahap ini, tentu perlu adanya proses observasi yang dilakukan dalam bentuk supervisi akademik. Dan dalam tahap supervisi akademik ini, kepala sekolah atau observer harus menerapkan paradigma coaching dalam proses supervisinya, agar memberikan kesadaran diri yang kuat atau metakognitif dari tenaga pendidik sebagai seorang guru atau yang diobserver. Dengan proses coaching yang baik, maka solusi akan terbentuk guna mencapai tujuan yang diharapkan. Terwujudnya tujuan yang hendak dicapai, maka akan mewujudkan well-being bagi peserta didik. Oleh karena itu, selama proses coaching kompetensi sosial dan emosional perlu diterapkan, mulai dari kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga, kelima kompetensi dari KSE ini sangat diperlukan selama proses coaching berlangsung. Lalu, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Coaching merupakan proses kolaborasi yang fokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari seorang coachee. Dalam proses coaching, jadi adanya usaha peningkatan potensi dari coachee oleh coach. Dengan memiliki paradigma berpikir coaching, kita bersama akan meningkatkan peran kita di sekolah sebagai seorang supervisor. Supervisor yang dimaksud dapat diperankan oleh kepala sekolah, guru senior, dan rekan sejawat. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Dan coaching menjadi salah satu proses penuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak dapat terpancar atau termotivasi dengan sangat baik. Demikianlah pemaparan terkait dengan koneksi materi modul 2.3 tentang materi coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih telah memperhatikan, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you for watching, dan salam guru penggerak.